Halo sobat, pintu teater 1 telah dibuka. Kali ini Mimin akan ngebahas sebuah film yang berjudul Survivor. Film ini mengisahkan bagaimana seorang petugas kedutaan Amerika Serikat harus terjebak dalam kondisi yang memberatkannya. Wanita ini padahal sedang dalam upaya untuk menghentikan seorang teroris. Namun rekan kerjanya malah menjerumuskannya dan menjadikan orang yang dicari oleh pihak Amerika karena dianggap bekerja sama dengan teroris. Kemudian wanita ini berupaya untuk membersihkan namanya sekaligus harus menghadapi salah satu pembunuh bayaran yang disewa oleh pihak musuh untuk menghentikan wanita ini. Begitupun wanita ini berupaya untuk menghentikan sebuah bom yang akan dilakukan oleh pihak teroris. Lantas bagaimana kelanjutan ceritanya? Oke, tanpa menunggu banyak lama, mari kita mulai intronya. Scene pertama, scene memperlihatkan keadaan di Afghanistan sedang berlangsung pertempuran antara tentara Amerika melawan tentara Afghanistan. Dalam pertempuran tersebut bahkan sebuah helikopter yang dikendarai oleh seorang prajurit bernama Ray dan Jack harus jatuh akibat tembakan dari tentara Afghanistan. Hal tersebut membuat mereka berdua akhirnya ditangkap oleh kelompok pemberontak tersebut. Salah satu dari kelompok Afghanistan mencoba untuk mengecek siapa orang yang mereka tangkap. Dan hanya menilai bahwa Johnny saja yang bisa mereka jual sehingga pada saat itu Ray langsung dihabisi dengan cara dibakar. Scene berganti, scene berlatar di kedutaan Amerika di kota London pada tanggal 29 Desember. Ada dua orang prajurit sedang mengamati orang-orang dengan menggunakan sniper milik mereka. Tak lama kemudian datanglah seorang wanita bernama Kate yang bekerja di kedubes Amerika. Di dalam gedung, atasan Kate yang bernama Sam memerintahkan semua pegawai untuk berkumpul di ruangannya. Sam memberitahu bahwa keamanan telah ditembus menggunakan password palsu yang disinyalir berasal dari kelompok teroris. Sam menyarankan kepada pegawai-pegawai bahwa jika ada masalah dengan berkas ataupun sesuatu yang janggal, maka mereka harus menghubungi Kate. Kemudian Naomi mengirimkan ada yang data bermasalah tentang seorang pria yang bernama Dr. Emil. Ketika mendengar hal tersebut, Kate langsung mendatangi Dr. Emil. Namun, ketika Kate bertanya, rekannya yang bernama Bill malah mengajak Kate untuk berbicara sebentar. Ketika diinformasikan tentang keanehan dalam data Dr. Emil, Bill tampaknya tidak terlalu tertarik dan tidak menganggapnya sebagai masalah besar. Di sisi lain, Dr. Emil memberitahu bosnya yang bernama Jack bahwa saat ini pihaknya sedang menghadapi masalah dengan seorang ahli keamanan yang bernama Cat. Jack menyatakan bahwa ia akan mengurus Cat. Kemudian Jack memasuki sebuah toko jam yang dikelola oleh seorang pria paruh baya yang dikenal sebagai Nas, dan Jack langsung meminta kepada Nas untuk menghabisi Cat. Di sini kita mengetahui bahwa toko jam hanyalah sebagai cover untuk Nas dan menjalankan aktivitas sebagai pembunuh bayaran. Scene berganti, Lisa mengajak Kate untuk melihat pameran lukisan. Setelah itu Kate langsung melanjutkan pencarian data tentang Dr. Emil. Di dalam data tersebut, Kate menemukan juga informasi tentang seseorang yang dikenal sebagai Fazli Summer. Kate langsung menghubungi Naomi dan memintanya untuk mencari data tentang Fazli. Naomi memberitahu Kate bahwa Bill yang sebelumnya mengurus berkas milik Fazli. Di sisi lain, terlihat bahwa Nas sedang merakit sebuah bom. Setelah selesai, bom itu dimasukkan ke dalam sebuah benda. Di sisi lain, terlihat bagaimana Kate mencoba untuk mendatangi seorang dokter yang bernama Ferry. Kate mencoba menanyakan tentang surat izin dokter milik Dr. Emil. Namun ketika mendengar pertanyaan itu, Dr. Ferry tidak memberikan jawaban dan malah mengusir Kate dari ruangan. Setelah itu, Dr. Ferry memerintahkan anak buahnya untuk menghubungi Inspektur Anderson. Scene berganti, Nas terlihat memberikan paket bom kepada seorang kurir. Sementara itu, Kate mengunjungi pria bernama Howie yang meminta daftar berkas yang perlu dicek oleh Howie. Padahal tersebut tidak ada izin, dan Kate mencoba berbohong dengan mengatakan bahwa Sam lah yang menyuruhnya. Ketika Howie memberikan kunci teleponnya, telepon tersebut berdering.
Scene berlanjut, Kate pun bertemu dengan Sam. Sam memperkenalkan Kate kepada Inspektur Anderson. Anderson segera memberitahukan kepada Sam bahwa jika Kate melakukan penyelidikan secara sembunyi-sembunyi. Tak lama kemudian, petinggi kedutaan Amerika bernama Maureen datang. Maureen segera memanggil Sam. Sam memberitahu Maureen bahwa itu adalah tugas Kate, dan Sam hanya mengawasinya saja. Di sini Anderson menginformasikan bahwa Dr. Emil datang ke Amerika hanya berkunjung untuk menjenguk istrinya. Maureen meminta Sam menangani masalah ini, tetapi nampaknya Sam sangat mendukung Kate karena Sam tahu bahwa Kate memiliki pengalaman yang tak bisa diragukan. Kemudian Kate dan teman-temannya pergi makan untuk merayakan ulang tahun temannya. Namun ketika Kate ingin berbicara dengan Bill, tiba-tiba Bill pergi karena ada telepon untuknya. Ternyata Bill kembali masuk ke dalam kantor. Bill telah menghapus semua data orang yang bermasalah dari komputer milik Kate. Berpindah, scene memperlihatkan kepada kurir. Ternyata ia yang mengantar paket bom ke sebuah restoran yang dikunjungi Kate bersama teman-temannya. Scene berganti, scene memperlihatkan Kate dan yang lainnya. Setelah memesan makanan, Kate memutuskan untuk keluar untuk mencari hadiah di tempat lain. Namun naasnya bom tersebut diledakkan, menyebabkan restoran meledak. Akibat ledakan itu, Kate terlempar. Meskipun begitu, Kate selamat karena pada saat itu berada di luar. Dan tak lama kemudian Kate melihat Nas yang hendak menembaknya. Untungnya Kate berhasil melarikan diri dari lokasi tersebut. Kemudian Nas segera menghubungi Jack dan memberitahunya bahwa Kate masih hidup. Jack mengatakan bahwa Nas harus berhasil menghabisi Kate. Di kantor, Maureen memberitahu Sam bahwa ledakan terjadi di restoran yang dikunjungi oleh Bill dan menyebabkan beberapa anggotanya tewas. Sementara Kate bersembunyi di sebuah rumah untuk mencari perlindungan. Scene berganti, scene memperlihatkan Sam dan yang lainnya telah tiba di lokasi kejadian. Anderson menjelaskan bahwa 4 pegawai telah tewas. Anderson memberitahukan kartu milik Kate, tetapi mereka tidak menemukan Kate dalam reruntuhan tersebut. Sam langsung menyuruh Sally untuk melacak jejak Kate. Sementara itu, Anderson meminta rekannya untuk menyiarkan berita ini. Mereka menganggap bahwa Kate masih hidup agar Kate bisa menjadi saksi dari serangan bom ini. Scene berganti, Sally telah berhasil melacak keberadaan Kate dan Bill yang sedang berada di taman. Sam segera menancapkan gas untuk segera sampai di taman tersebut. Ketika berada di taman, Bill melihat Kate dan mengajaknya menjauh dari kerumunan orang. Di sini Bill berupaya untuk membunuh Kate. Namun, Kate melawan hingga akhirnya Bill menekan senjata tersebut dan malah kena ke perutnya sendiri. Sayangnya, kamera CCTV sempat merekam Kate di saat kejadian itu dan sedang menggenggam senjata. Kate kemudian melihat Nas. Kate mencoba menembak Nas dan langsung melarikan diri dari lokasi tersebut. Sementara itu, Nas memilih untuk tidak mengejar Kate karena ingin kartu identitas milik Bill. Kemudian Sam pun tiba dan melihat Bill yang telah ditembak mati. Setelahnya Anderson datang dan memberitahu Sam bahwa ada saksi yang melihat Kate memegang senjata. Ketika Sam bertanya tentang kartu identitas Bill, Anderson tampaknya tidak tertarik karena prioritasnya saat ini adalah menemukan Kate. Di sisi lain, Nas didatangi oleh temannya yang bernama Trevor. Nas memerintahkan Trevor untuk melacak sinyal kartu identitas Bill guna melacak keberadaannya Kate. Namun, Kate tidak dapat dilacak karena kartunya bermasalah setelah ledakan. Sam menyadari bahwa ia harus segera menemukan Kate. Scene berpindah, setelah berhasil melacak Kate, Nas tidak segan-segan untuk menghabisi Trevor karena Trevor malah menyinggung masa lalunya. Scene berganti, Kate mencoba menghubungi Sam. Tetapi pada saat yang sama, Sam menerima telepon dari orang lain. Sehingga mereka tidak dapat menghubungi Sam. Kemudian Kate mencoba untuk menghubungi Sally. Saat yang bersamaan, Kate menyadari bahwa dirinya sudah berada di berita. Sehingga mencoba bersembunyi dari keramaian. Scene berganti, scene memperlihatkan Sam menemukan mayat seseorang di sebuah apartemen. Setelah itu, Sally memberitahu Sam bahwa 2 menit yang lalu Sally dihubungi oleh Kate.
Sally meminta agar Sam kembali karena Maureen sangat marah. Sedangkan Anderson dan rekannya terus mengawasi Sam dan melanjutkan upaya menyelidikinya. Di sisi lain, Lisa dihubungi oleh Kate melalui telepon lokal. Kate meminta Lisa untuk bertemu di lokasi yang telah ditentukan untuk membawa uang dan pakaian. Di tempat lain, Dr. Emil dan Jack mengawasi sebuah gedung yang akan meledak. Tak lama kemudian, Nas pun berada di sana dan mereka membahas rencana ledakan besar di New York. Rencana tersebut akan sangat mengerikan karena memiliki daya ledak yang tidak main-main. Setelah itu, Dr. Emil memberikan peluru khusus dan saat peluru ditembakkan, gedung di depan langsung meledak. Scene berganti terlihat Kate sedang menuju stasiun. Hal yang sama berlaku untuk Lisa, namun Anderson ternyata ikut serta mengikuti Kate mengikutinya. Di sisi lain, Nas kembali asik membuat sebuah bom sambil melihat pelacak untuk melihat di mana posisi Kate. Sementara di kantor, Sally melihat Sam kembali. Sally memberitahukan tentang bom yang meledak, mirip dengan bom yang terjadi 2 tahun sebelumnya di Paris. Sam menyebut si pembuat jam yang pasti melakukan semua ini. Tiba-tiba pelacak Kate aktif yang memberitahu lokasinya di stasiun. Sam pun segera pergi ke stasiun. Di sisi lain, Lisa sudah berada di stasiun dan melihat Kate dari kejauhan. Begitupun Sam, Anderson, dan petugas polisi lainnya datang. Sementara itu, Nas memberi petunjuk kepada polisi dengan suaranya bahwa pelaku bom bunuh diri berada di timur. Kate membawa Lisa untuk bersembunyi dan setelah mengambil uangnya, Kate langsung melarikan diri karena melihat Nas. Dan ketika Nas mengejar Kate, saat itu pula Anderson dan yang lainnya juga mengejar Kate. Nas memilih untuk berhenti agar tidak memicu kecurigaan polisi. Sam ingin mengejar Kate, tetapi Anderson menyuruh anak buahnya untuk menjaga Sam tetap diam. Sementara itu, Kate terus melarikan diri. Setelah berhasil lolos, Kate malah tertahan karena ada sebuah bom kecil yang meledak. Ternyata itu adalah perbuatan Nas. Di sini, Nas mencoba kembali menembak, tetapi beruntungnya Kate berhasil kabur. Scene berlanjut, Kate pergi ke rumah Sam. Kemudian Kate memberitahu Sam bahwa Bill ingin membunuhnya ketika di taman. Sam meminta kartu identitas milik Kate dan menghancurkannya. Karena Sam tahu bahwa pembunuh tersebut pasti akan melacaknya. Sam memberitahu bahwa pelaku yang selalu mengejar Kate adalah si tukang jam, seorang pembunuh yang mengerikan. Kate pun memberikan flash drive yang berisi data Dr. Emil kepada Sam. Kate menyatakan bahwa Bill terlibat dalam situasi ini. Kemudian, mereka berdua menemukan sebuah kaset VCD yang ternyata itu adalah sebuah rekaman dari scene awal. Ternyata Johnny adalah anak dari Bill. Di sini, akhirnya terungkap mengapa Bill mau bekerja sama dengan para teroris, dikarenakan dirinya diancam dalam keselamatan anaknya, yakni Johnny. Tak lama kemudian, Sam tersadar bahwa kedua anak buahnya yang sedang berjaga telah dihabisi oleh seseorang. Dan tak lain orang yang menghabisinya adalah Nas. Kemudian terlihat Nas langsung menyerang Sam dan Kate. Namun lagi-lagi di sini Kate berhasil menyelamatkan diri karena terbantu oleh polisi yang datang menuju ke tempat kejadian. Scene berlanjut, Kate mencoba menghubungi Sally untuk menanyakan apakah Sam selamat atau tidak. Beruntungnya pada saat itu Sam masih baik-baik saja dan membuat Kate sedikit tenang. Kemudian Kate meminta kepada Sally untuk menghapus identitasnya agar Kate dapat bepergian ke luar negeri untuk mencari tempat yang aman. Begitupun Sally memberitahu bahwa dirinya mendengar percakapan antara Maureen dan Anderson yang menyuruh Anderson untuk segera menghabisi Kate. Kemudian, Kate memberitahu Sally bahwa ada seorang teroris yang bernama Dr. Emil. Dr. Emil dan tim sedang menuju ke kota New York untuk meledakkan sebuah ciptaannya di malam tahun baru nanti. Akan tetapi waktu Kate terbatas dikarenakan ada beberapa prajurit militer yang mengejarnya pula. Di sisi lain, Maureen sedikit kewalahan dalam mencari data diri Kate karena tanpa sepengetahuannya, Sally telah menghapus data milik Kate di server. Sehingga Maureen memberikan foto Kate kepada keamanan bandara dan meminta untuk menangkap Kate dengan segera. Scene berganti, Dr. Emil dan tim ternyata sudah berada di kota New York dalam bersiap melakukan aksi terornya. Di sisi lain, Nas merasa terus dimanfaatkan oleh Jack sehingga meminta bayaran lebih kepadanya. Di sini Jack setuju dengan permintaan tersebut, namun meminta kepada Nas untuk segera menghabisi Kate sesegera mungkin sebelum malam tahun baru.
Scene berpindah, terlihat Kate mengirimkan data kepada Sally melalui laptopnya. Selanjutnya, di tempat Sally, Maureen ternyata sudah menyadari bahwa Kate sedang dalam perjalanan menuju New York. Dengan cepat, Maureen menghubungi pihak bandara di New York untuk mencari seseorang yang menyamar menjadi wanita bernama Harrison. Sesampainya di New York, Kate langsung bergerak untuk mencari informasi tentang sudah sejauh mana pergerakan telah dilakukan oleh Dr. Emil. Ternyata Dr. Emil dan tim sudah bersiap akan memasukkan gas ciptaannya ke dalam balon gas yang akan dipertontonkan di malam tahun baru. Di sini Kate pun mencoba untuk menghentikan hal tersebut. Akan tetapi salah satu anak buah Dr. Emil mencoba untuk menahannya. Namun Kate berhasil membereskan masalah tersebut dengan mudah. Kate kemudian melanjutkan pengejarannya terhadap Dr. Emil. Di sisi lain, Dr. Emil dan Nas masuk ke dalam sebuah gedung untuk bersiap menembakkan bola gas dengan peluru khusus. Ketika mereka berada di atap, tanpa terduga Nas malah menghabisi Dr. Emil ketika di detik-detik akan meledakkan balon gas menggunakan snipernya. Tak lama kemudian Kate pun datang dan langsung menembak Nas. Perkelahian di antara mereka berdua pun tidak terelakkan. Sampai di mana Kate berhasil menghabisi Nas dengan cara membuat Nas terlempar dari atas gedung. Dan scene terakhir, scene memperlihatkan bagaimana para polisi datang ke tempat kejadian. Salah satu polisi memberikan ponselnya. Ternyata Sam menghubungi Kate untuk memberikan terima kasih kepadanya. Selamanya Sam percaya bahwa Kate selalu memiliki insting yang luar biasa dalam pekerjaannya. Dan film pun tamat.